Bensinnya berapa duit sih, Bun? Aku nggak ngerti ya detailnya ya. Betul ya? Kepo aja aku juga. Aku nggak ngerti karena itu kan Pasti mehong tuh ya? mestinya sih ya. Mestinya sih ya. Pasti mehong. Guys, gue mau pamer, bensin PJ gue segini-segini. Gue nggak berani. Pasti kan banyak banget nih cewek-cewek single seperti aku yang pengen kayak Bunda. Tipsnya dong, Bunda. Emang gue kenapa? Tipsnya pengen jadi istri konglomerat. Kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya mintalah pada Tuhan. Terus kalau dari diri sendiri, itu harus gimana tuh? Jadi apa? Dari diri sendiri. Gigit apa? Diri, Bunda. Oh cari diri sendiri. Nanti Kalau Bunda- cuman kebendaan sih mungkin masih bisa lah ya gitu. Iya. Nanti Bunda jodohin aku juga ya, cariin aku jodoh. Gimana tuh ya? Ketika kamu tersakiti, gimana cara kamu membangun hidup kamu kembali? Sebenarnya menjadi seorang strong itu juga salah doa gua. Iya. Dulu Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kita mau tanya-tanya kepo-kepo. Ini kan wanita yang panutan semua orang ya guys ya. Pengen aku juga minta tips-tipsnya nanti. Jangan lupa di subscribe dulu. Channel Bunda apa namanya? Maya Al TV. Maya Aldul TV. Di subscribe aku juga dan di Saresta. Ditunggu ya. Ditunggu. Pasti kan banyak banget nih cewek-cewek single seperti aku yang pengen kayak Bunda. Tipsnya dong, Bunda. Emang gua kenapa? Tipsnya pengen jadi istri konglomerat. Wah, Pengen. secara lo mewah ya. Iya, biar mewahnya jadi beneran gitu, Oh. nggak halu kan? Ya tipsnya kan gue sih nggak bisa kasih tips kecuali gue akan menasihati bahwa kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya mintalah pada Tuhan. Itu aku udah doa tiap hari sih, Bunda. Detail nggak doa Enggak lu? sih. Iya, kalau Aku cuma minta minta yang yang terbaik terbaik ya aja. repot. Heeh. Karena yang terbaik menurut Tuhan belum tentu terbaik menurut kita. Iya juga benar sih. Ya kan? Terus kalau dari diri sendiri, itu harus gimana tuh? Jadi apa? Dari diri sendiri. Gigit apa? Diri, Bunda. Oh cari diri sendiri. Ya aku sih kalau pengalamanku kemarin aku bener-bener minta sama Tuhan sih. Jadi aku berdoa apa yang aku maukan itu tulis. Ibaratnya lo mau minta apa konglomerat, tulis. Orangnya mau Tulis tuh, tinggi konglomerat berapa? tuh. Misalnya punya Tingginya- private jet, tulis Tinggi- aja. Tingginya seberapa? Tulis. Jadi Bunda sudah mendoakan aku mau cowok yang konglomerat, terus tingginya seberapa, terus punya private jet gitu. Kalau perlu minta semua. Minta Tuhan semua tuh ya? maha gratis kok. Pasti dapat ya. Ya kan kita kan doanya. minta perkara nanti dikabulin apa enggak kan terserah Tuhan. Iya, benar-benar. Kan? Baik ya, iya. Iya, perkara kalau misalnya lo minta Tuhan, aku mau minta pasangan yang punya alam semesta, nggak mungkin. Yang punya alam semesta kan cuma Tuhan. Benar. Gitu. Nanti Kalau Bunda- cuman kebendaan sih mungkin masih bisa lah ya gitu. Iya. Nanti Bunda jodohin aku juga ya, cariin aku jodoh. Mana tuh ya? Cariin aku jodoh yang konglo juga gitu, Bunda. Kalian harus doa sendiri. Ya, akunya doa. Bunda bantu carikan dong. Ayo. Gue juga nggak nyariin dulu. Oh, iya, nyari ya? Gue minta sama Tuhan. Heeh. Aku tuh minta sama Tuhan, minta A B C D E F G H I J. Nah ternyata ada temen yang bergerak untuk menjodohkan gue sama dia. Oh, itu akhirnya dijodohin. Dijodohin. Ya mungkin itu karena doaku. Heeh. Habis pulang umroh, terus tiba-tiba ada temen yang mau nggak gue jodohin sama Mas Irwan itu kan. Gitu. Jadi akibat dari doa sehingga Tuhan menggerakkan Orang sekeliling sekeliling kita ya, untuk sehingga terjadi. pertemukan lo dengan jodoh lo gitu. Oh, oke. Gitu. Heeh. Atau siapa tahu dengan doa lo tiba-tiba lo lagi jalan papasan nabrak tuh orang cowok, jubrak kayak iklan apa tuh ya? Ikan apa? Ikan TV ya. Wangi banget. Nah, ternyata itu jodoh. jodoh lo. Heeh. Gitu kan. Kok anaknya bisa ganteng semua gitu? Itu juga doa sih. Jodoh. Doa iya. Anakku harus ganteng-ganteng. Iya, semua gue gitu ya. bacanya waktu itu surat Yusuf, kan Nabi Yusuf kan ganteng. Gitu. Semuanya diawali dengan doa ya pentingnya. Iya. Terus Bunda kan tuh sosok yang sangat amat tegar, strong, kuat gitu. Itu caranya gimana? Bukannya lo juga itu ya? Iya, itu kan strong Lo kan menghadapi sutra menghadapi hujatan. strong menghadapi hujatan itu aku kuat. Tapi kan kalau di kehidupan asli kan aku belum menikah. Kalau Bunda kan sudah dan pernah cerai gitu. Itu gimana tuh menghadapinya? Strong, kuat iman gitu.
Ini pelajaran buat aku sih dan orang-orang yang single di luar sana. Ketika kamu tersakiti, gimana cara kamu membangun hidup kamu kembali? Sebenarnya menjadi seorang strong itu juga salah doa gua. Dulu gua pernah bilang sama Tuhan, ya Allah kasih aku kesabaran gitu. Jadi sabar banget ya. Bukan sabar, jadi dikasih peristiwa yang pada akhirnya gue harus jadi orang sabar. Ya mau nggak mau akhirnya muncul strong itu gitu loh. Salah doa itu. Salah doa ya. Karena aku minta sabar. Katanya ada peristiwa yang akhirnya jadi harus memaksakan Bunda jadi sabar. Memaksakan aku jadi orang sabar. Gitu. Salah doa ya. Salah doa tuh. Jangan minta sabar, jangan minta kuat. Minta yang lengkap gitu ya. Ya pokoknya jangan, ya Tuhan kuatkanlah. Aku minta kekuatan, kuatkanlah aku jadikan aku orang kuat. Dikasih peristiwa yang pada akhirnya misalnya tiba-tiba mau kau jadi orang kuat, ya udahlah gua kasih lu perang-perangan ya. Perang-perangan gua. Mau enggak lu? Enggak mau kan? Enggak mau. Jadi orang kuat kan lo mau kan? Iya. Ya udah gua kasih nih gitu. Gitu. Akhirnya jadi kejadian seperti itu ya. Iya, tapi kita cara menyikapi gimana? Bersyukur aja ya. Ya paling tidak kalau doa aku tuh adalah misalnya gini, ada orang-orang yang dengan sifat yang jelek-jelek nih. Misalnya dia adalah orang yang suka ngatain orang gitu. Ya aku kebalikannya, ya Allah kasih orang yang suka memuji orang gitu. Atau misalnya dia orangnya sombong, ya Allah kasih aku orang yang humble, yang nggak sombong. Jadi kebalikannya tuh dari orang-orang yang memang lo kenal emang sifat-sifat jeleknya yang lo nggak suka, nah lo doain yang kebalikannya, hal positifnya gitu. Sehingga itu menjadi bagian dari doa-doa lo yang detail yang pada akhirnya jadi jodoh lo yang sifat-sifatnya yang emang lu sukain. Gitu. Benar. Harus doa ya intinya, kuncinya. Harus doa. Buat doa. Tuh guys, harus banyak-banyak doa. Nanti malam guys, gue mau ngelis doa gue apa aja. Jangan salah doa. Jangan salah doa. One salah doa menjadi ujian lo. Benar. Atau one salah doa salah belum kurang aja. Itu akan menjadi kekurangan ya. Jadi harus lengkap ya. Lengkap banget. Pakai banget. Terus cara Bunda menyikapi orang-orang yang benci sama Bunda gitu gimana? Kalau di media sosial tuh ya, kalau di Instagram enaknya kita bisa blok. Oh iya. Blok komen, ya kan? Atau misalnya kita bisa blok orang yang nyinyir, julid. Aku cek dulu nih, kalau di akunnya bodong ya aku blok. Ngapain? Akun bodong. Kebanyakan sih yang julid di akunku tuh adalah akun-akun bodong. Oh yang nggak ada ininya, yang followers, yang dia nggak pernah ngepost, yang followersnya dikit, yang kan? dia bikin yang nol lah, pokoknya nol atau satu. Yang dia bikin khusus untuk ngejulitin Bunda. Nah, ya ngapain dia harus, jadi ibaratin loh, ngapain kamu masuk ke rumahku? Kan di media sosial kita kan rumah kita kan. Ngapain kamu ngerusuh di tempatnya orang? Dengan niat sengaja gitu. Jadi kita blok. Tapi pusing, gitu. Bunda ini fansnya banyak sekali, semuanya fans menurutku. Menurutku ya wanita panutan di Indonesia ya Bunda. Amin. Iya benar. Dia tuh sangat strong. Terus walaupun apapun yang kejadian, masa lampau itu apapun itu, tapi Bunda menghadapi dengan strong dan positif. Positif sih, aku lebih ngadepin positif. Positif dan tidak membalas. Ya. Tidak membalas. Mungkin kalau kita balas, nanti ya kita kan berarti kayak gak punya Tuhan. Oh iya benar. Biar aja Tuhan yang balas. Ya kan kita pusing. Ya kan kita happy aja kan. Gitu. Iya, jadi menyikapinya tuh benar-benar positif. Positif ya. Itu gila banget. Mungkin banyak orang-orang yang di posisi seperti Bunda akan menyikapinya dengan balas-balesan gitu. Ya, kalau gini loh, kalau prinsip hidupku tuh kalau kamu kan kita boleh membalas. Tapi kan lebih baik kita memaafkan. Iya benar. Ya kan, tapi masalahnya Bunda kan di posisi dan punya power untuk bisa membalas. Nih gue balas tuh gini biar kok baik mampus. Tapi Bunda enggak. Karena aku percaya bahwa kalau kita yang balas berarti Tuhan nggak perlu balas. Kalau kita nggak balas, Tuhan aja yang balas. Kalau Tuhan yang balas, nggak enak lo yang balas. Kalau yang ngebalesin Tuhan repot lo. Oh iya benar. Lebih gila loh hukumannya kan. Kalau kita kan paling lu tampar balik gitu kan. Kalau kita manusia. Tapi kalau misalnya lu ditampar lu diam aja. Kira-kira tamparan Tuhan gimana? Lebih enak daripada tamparan kita nggak? Pasti. Lebih nggak enak dong? Lebih sakit. Jadi ngapain kita mesti pusing-pusing ngotorin tangan kita buat ngebalesin hal-hal yang nggak penting? Benar. Cara pikirnya beda guys, orang kaya guys. Beda kali sama cara pikirku guys. Jadi malu sendiri guys bikin konten gitu ketemu dia guys. Ya enggak lah. Terus pertama kali Bunda lihat konten aku tuh gimana kesannya? Enggak, aku tahu bahwa itu adalah bagian daripada apa ya, orang-orang kan memang hari gini kan emang sengaja untuk bikin sebuah konten-konten yang berbeda ya. Ada yang misalnya dia sombong dengan kekayaannya, misalnya
konten-konten yang ngaku-ngaku sultan, ya kan? Padahal sebenarnya bukan sultan. Dan aku pernah interview juga sama mereka dan kenapa sih pada ngaku sultan gitu ya? Ternyata itu adalah bagian dari marketing mereka. Ya kan? Ada yang orang-orang yang misalnya pengen dianggap julid banget gitu kan, emang sengaja julid. Atau misalnya ada orang memang dengan sengaja pengen halu banget. Halu banget. Emang sengaja halu supaya dia dilihat. Gitu kan? Dan emang trennya zaman sekarang mereka tuh yang naik di media sosial adalah mereka-mereka yang berani berbuat yang berbeda. Iya, makin aneh makin temen ya. Lu kan dengan kesombongan lu kan? Kesombongan. Kan lu lihat kan? Iya, gitu. Iya, yang kesombongan. Makanya bisa di sini. Makasih ya netizen. Gitu. Juga berkat netizen juga. Jadi ya yang gue lihat sekarang orang memang malah gini, banyak orang-orang yang berkarya agak ketilep sama orang mereka yang membuat konten-konten sensasional. Soalnya aku dulu juga bikin konten yang berkarya kayak olahraga gitu-gitu dihujat juga, terus nggak naik juga. Lebih dilihat yang lo sombong kan? Iya, lebih dilihat yang akunya menggila gitu. Itu makanya ternyata banyak yang lagi viral-viral tuh sekarang malah dengan kejulitannya, dengan kehaluannya, dengan kesombongan lo itu kan. Jadi itu cara-cara manusia untuk menjadi dilihat sama orang. Benar. Iya, memang mungkin lebih aneh, lebih ini ya, lebih mungkin iya, lebih orang aneh. Mungkin ya tapi juga dengan resiko kayak lu kan emang resiko. Dihujat ya harus kan menerima resikonya juga, harus terima resikonya. Ada lagi misalnya kayak Alwi viral dia dengan keluguannya nyanyi gitu bocah viral ada ya kan. Jadi emang macam-macam cara orang untuk menjadi viral, tapi keperbedaan itu yang akhirnya dilihat orang dibanding yang sebuah karya. Mungkin bunga lo nggak akan lebih terlihat dibanding lo dengan kesombongan lo, iya kan? Jadi karya lo lebih nggak terlihat dibanding lo sombong. Iya, padahal kalau ngomongin karya ya aku ada gitu karya bunga. Gitu. Tapi aku cara promosinya dari dulu kalau aku tunjukin karya mereka nggak bakal lihat. Nah itu. Dengan aku menunjukkan kesombonganku, bungaku jadi dilihat. Padahal sebenarnya lo nggak sombong kan? Nggak sombong. Iya. Itu bagian trik dari marketing guys. Marketing guys. Iya, itu aku udah interview beberapa orang dan memang latar belakangnya kebanyakan mereka melakukan itu untuk apa ya? Dilihat. Itu sih. Oke. Dengan lo dilihat, karya lo dilihat. Iya, benar. Terus aku mau kembali ke Pak Musri itu. Seromantis apa sih di kehidupan aslinya? Dia tuh sebenarnya bukan romantis yang romantis yang pegang-pegang tangan. Orang bilang romantis kan dengan pegang-pegang tangan, ngelus-ngelus gitu. Itu enggak. Romantis menurut gua tuh kalau dia bisa menepati janji. Dia cowok dengar tuh, kalau janji tuh tepatin, curhat. Iya, terus dia memuliakan perempuan, dia menghargai perempuan, pasangannya, menghargai keluarganya, itu buat gue romantis. Romantis ya. Dengan perbuatan, bukan hanya sekedar gombal, ngomongan-ngomongan yang gombal-gombal gitu. Gitu. Itu banyak tuh di kehidupan nyata tuh sekarang kayak aku juga banyak gombal. Iya ya. Gimana tuh? Ya, kalau aku sih emang tipe yang nggak mempan sama gombalan sih. Yang mempan sama gombalan ya. Aku lebih mempan kalau dia memperlakukan aku secara baik. Itu buat aku gombalan itu. Gombalan dengan act-nya dia memperlakukan wanita, menjunjung harga wanita tetap di atas kepalanya, menghormati banget. Menghormati ya. Buat gue gombalan itu. Dibanding cuman menggombal mulut ya. Kalau gombal mulut buat gue apaan sih ini? Semua orang juga bisa ya. Iya. Ganggu guys, digombalin guys. Ini kayak anak gue gini Sidul ya. Kalau dia ngonten kan selalu gombal tuh. Gak banyak yang suka. Padahal dia sehari-hari nggak pernah gombal. Padahal ngontennya gombal doang ya. Kalau di konten dia gombal-gombal tuh. Banyak yang enek. Iya. Padahal asli sehari-hari dia tuh orangnya nice, gak gombal gitu loh. Tapi makin enek kadang-kadang makin naik. Kayak kamu ya. Semua orang enek tapi naik terus. Iya. Terus dari gitu kalau dari pas pacaran tuh udah romantis tuh ya? Romantisnya tuh ya itu gitu. bukannya dengan pegang-pegang tangan, bukan romantis. Kalau yang cuma pegang-pegang tangan aku rasa nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Tapi kalau misalnya dia dengan dia perbuatannya itu buat aku lebih masuk di hatiku. Pas masa pacarannya tuh gimana? Sama dia begitu. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Jadi memang kita relationship kita tuh menikah tidak menikah tidak ada yang berubah. Maksudnya gini, pada saat pacaran aku dan dia kelakuannya begini nih. Pada saat menikah ya sama aja, nggak ada yang berubah. Jadi kayak semacam kalau lo menikah itu kayak semacam hanya surat sah aja, nggak ada yang berubah dari kelakuan kita sehari-hari. Tapi bukannya kayak yang aku lihat, kan aku juga menikah, yang aku lihat gitu dari lingkungan aku, dari teman-teman aku, mereka semua pada cerita, beda banget kalau pas pacaran gini, pas nikah nanti gini. Nggak juga ya? Nggak semua ya? Nggak semua ya? Mungkin karena aku yang dewasa, betul, hubunganku udah hubungan dewasa. Jadi aku nggak mau ada yang udah melewati itu semua lah ya.
Ya, karena juga pernikahan yang kedua, jadi ibaratnya kalau menikah juga jangan ada yang berubah. Justru kalau misalnya ada yang berubah itu berarti nanti akan menjadi problem. Gitu. Pada saat jadi orangnya kan lo orangnya nggak munak tuh. Lo apa adanya. Lo ngomong aja serah-serah. Pokoknya lo ngomong mikir apa bodo amat. Lo mikir apa EGP gitu kan. Gimana Bunda lagunya EGP? Emang gue pikirin gitu kan. Minta di kontrak nyanyi abis ini sama Bunda. Nah, lo juga pada saat pacaran juga apa adanya aja. Lo kan bilang bahwa gue menikah begini, tidak menikah ya. Pada saat kita pacaran begini, pada saat lo harus menikah ya beginilah gue adanya. Lo terima atau enggak? Pada saat pacaran kan lo terima gue kayak gini apa enggak? Udah apa adanya ya dari apa awal ya. kan dari awal kan. Udah apa adanya. Udah. Pada saat menikah nggak ada yang kaget. Dia berubah, lo ternyata dia waktu itu dia berbuat gitu ternyata munafik, dia menutup-nutupi supaya dapetin gue kan, nggak gitu. Lo kan orangnya apa adanya. Oh jadi Bunda tuh nggak sosok manis gitu, nggak ke cewek-cewekan? Enggak, sama sekali enggak. Dia malah kaget gue lama-lama kayak laki gitu. Kok gue baru nyadar ya gue kayak laki gitu loh. Bilang lah bukan dari dulu gue kayak laki gitu kan. Kan orang-orang juga udah bilang Mayat kayak laki gitu loh. Bunda sifatnya strong gitu ya? Ya mungkin tomboy kali ya. Tomboy dari cara pikir atau berpakaian atau apa? Nggak tahu ya. Orang sih banyak bilang gue tomboy ya gitu loh. Bukan yang perempuan yang begini. Iya, apa kabar? Aku juga kayak sama sekali banyak yang gitu. kayak laki juga sih. Jadi ya cuek gitu ya. Cuek, terus mungkin dia mungkin kayak gerak-geriknya kayak ada tomboynya gitu loh. Bahkan ya misalnya harus duduk dan harus merapat gitu kan gayanya kakinya ngegang gitu. Nggak sadar gitu loh. Nggak sadar ya? Gitu. Emang tomboy ya berarti emang tomboy dari kecil itu. Itu dia juga baru menyadari setelah menikah loh. Kan dari dulu aku bawa. Oh iya dia iya ya gue nggak nyadar ternyata lo memang begini orangnya gitu. Gitu. Terus ya gitu kalau liburan paling jauh bareng-bareng kemana aja? Yang naik PJ itu. Aku iri loh Bunda. Pengen aku tuh naik PJ gitu. Diajak ya nanti ya. Paling jauh ya? Umroh ya. Naik PJ itu ya rame-rame mas keluarga ya. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Itu juga PJ itu kan bukan aku punya. Gitu kan. Tuh orang kaya mah gitu guys, ngaku-ngaku. Ya, kebetulan fasilitas suamiku kan. Jadi ya, kita tinggal numpang aja. Kan kita rakyat jelita. Beda jauh ya guys. Jadi cara ngomong yang tutup kata kaya beneran sama kaya-kayaan. Kalau gue mah kaya enggak tapi banyak gaya. Aduh, alhamdulillah lah. Dikasih berkah sama Allah gitu. Tapi Bunda nih di idol tuh galak sekali loh. Ya, itu ya sama kayak lu kan juga di konten lu sombong banget kan? Gue sampai deg-degan. Enggak lah, gue enggak. Aslinya sebenarnya gue mungkin karena orangnya kalau ngomong kan apa adanya. Iya, jelek-jelek bagus-bagus. Jadi mungkin yang nggak kenal, wah segan gue, takut gitu. Padahal sebenarnya aku emang begini apa adanya gitu loh. Tapi Bunda tuh emang punya aura-aura yang jadi bikin orang sungkan gitu. Kayaknya sih, banyak yang bilang gitu. Aja ditatap. Tadi lu aja takut sama gue. Tidak langsung ya. Sungkan. Beda punya aura-aura itu. Ada kata orang segitu, ada yang kenapa bilang, ya? Gak tahu. Emang ya? Orang bilang pertama kali kenal aku mungkin kalau nggak kenal tuh mungkin ini orang sombong ya, kayak gak ngeliat orang gitu. Aku kan cuek banget kalau sombong sih nggak sungkan aja gitu. Nggak, orang dulu ngeliat aku adalah Maya kayaknya sombong jutek gitu kan ya dulu gitu. Karena kan aku udah sih enggak kayak sombong. Kalau aku nggak, ya benar-benar kayak dengan dunia sendiri, main handphone terus kalau ngeliat orang gini ya. Padahal sebenarnya kayak asik dengan dunia sendiri gitu. Jadi bukan sombong gitu bukan ya. Sombong, cuek. Gitu. Cuek. Aku nggak ngeliat ada orang lewat detailnya gimana. Kok ada orang misalnya gini, ih dia pakai sepatu ini loh, dia pakai jam tangan ini loh, dia. Oh ya enggak, bodo amat ya. Bodo amat. Aku nggak ngerti, nggak pernah mau ngeliat detail itu. Buat aku lewat wah, itu doang kan. Nah, orang yang lihat aku mungkin ih sombong banget sih, jutek gitu kan. Padahal aku nggak ada mikir gitu. Nah, kemudian beberapa kali orang juga bilang, aku takut, segan iya enggak, sungkan, iya, segan, sungkan. Nah iya itu banyak yang ngomong kayak gitu. Dari dulu tuh ya? Dari dulu. Nggak tahu kenapa. Padahal aku juga ya biasa-biasa aja gitu loh. Itu emang iya sih kalau itu. Gimana tuh ya caranya biar sungkan gitu dihina netizen? Biar netizen yang mau ngatain sungkan gitu. Gimana tuh? Ya enggak susah ya karena kalau aku sebagai orang yang tidak pernah dinyinyirin netizen nggak mungkin, karena pada saat aku menjadi juri yang galak, berakting sebagai juri yang galak, pasti ada yang nyinyir sama aku. Tapi tuh tatapan Bunda ngeri kali ya, sungkan guys.
Gue jadi mau nanya dari tadi tuh nggak jadi mulu sungkan. Iya, dan pada akhirnya tapi kan aku cuma ketawa-ketawa ketika netizen sama mungkin kayak lu gitu ya. Begitu netizen ngatain lu kan paling juga ketawa-ketawa. Kayak gue begitu gue jadi juri yang galak, kemudian gue dinyinyirin sama dijulitin sama netizen. Gue cuma ketawa-ketawa. Wow, berarti acting gue berhasil ya. Ya kan gitu loh. Padahal asli-asli ya gini-gini aja kan. Cek-cek aja. Cek-cek aja banget, dan mungkin kebetulan kayak cara ngomongnya yang terlalu tegas, jadi kesana jadi Tegas, kamu masih tegas, iya. jadi takut gitu kan. Padahal ya orang Jawa Timur begini. Gitu. Apalagi tatapannya guys tuh, Iya. sungkan gitu guys, merinding. Terus tips memiliki setelah kejadian yang dulu supaya nggak trauma, punya rumah tangga yang harmonis, tipsnya gimana? Kalau aku nggak bisa ngasih tips ya, soalnya gini, karena kadang-kadang gini, kita ketemu jodohnya kan emang kadang-kadang kita ketemu pacar yang belum tentu cocok sama pribadi kita. Iya. Belum tentu cocok sama karakter Susah lah kita. bunda cari yang cocok gitu. Bisa, asal diminta sama Tuhan. Kita minta aja sama Tuhan yang sesuai yang kita mau ya. Di Gitu. umur 29 nih cariin ya abisnya ya. Bisa, selalu doa sih. Ya bilang tadi doa. Iya doa dan cariin bunda. Cariin gitu loh. Ya kalau harmonis kebetulan aku dapat pasangan yang memang kayak kunci ketemu lobangnya. Klik match. Jadi match. misalnya gini, kebetulan aku nggak suka ngeladenin orang, tapi ternyata suamiku tipe yang nggak biasa diladenin. Gimana Dia bisa mandiri. Jadi misalnya kalau pergi keluar kota, dia tidak suka kopernya dibongkar sama aku, terus aku yang nata itu dia nggak suka. Dia suka misalnya kopernya dia akan nata sendiri, karena dia mau tahu detail apa yang dibawa segala macam. Artinya aku yang tidak suka meladenin ketemu sama orang yang memang tidak suka diladenin. Oh, berarti bunda bukan tipe yang mesti nge-service gitu-gitu ya? Enggak. Oh iya, aku juga gitu sih. Aku nggak suka diservis. Tapi dia suka nge-service aku. Jadi bagus dong. Ya bagus dong. Bagus dong. Cari di mana tuh kayak gitu tuh? Iya. Kalian tuh ya cariin. Atau misalnya gini, aku nggak suka nyari dia, dia nggak suka dicari. Terus gimana ketemunya kalau nggak suka? Jadi misalnya aku dari awal bilang aku nggak suka kayak cari. pati. Enggak, jadi misalnya gini, aku nggak akan pernah cari kamu lagi di mana sama siapa, pergi kemana, nggak akan pernah begitu. Oh bunda nggak pernah nanya? Enggak, Dari pacaran? dari pacaran. Serius? Aku dari awal udah bilang, aku bukan tipe orang yang mencari orang ya. Hah? Aku tipe kalau udah percaya aja. Jadi jangan karena kamu anakku aja nggak pernah aku cari. Serius. Jadi misalnya anakku pulang jam berapa nak? Jam sekian. Oh ya udah. Nggak tanya sama siapa, kemana, ngapain. Gua nggak mau. Nggak kepo gitu nggak ya? kepo gitu loh. Dan terus jawabannya dia sama. Aku juga nggak suka dicari. Ya bagus. Berarti kan klik gitu loh. Kayak tadi kunci ketemu lubangnya gitu loh. Ya udah. Paling lama nggak kontak kan berapa lama? Nggak kontak kan tuh kalau Nggak saling nyari. nggak pernah saling mencari sih, tapi paling tidak malam tuh misalnya lagi pisah kota gitu, lagi pisah rumah gitu, selamat bobo ya, aku tuh bobo dulu ya, itu kan part of contact. Iya. Atau good morning gitu, Iya. itu kan part dari kita mau kontak gitu. Tapi Kalau habis itu nggak kepo, Pas masih pacaran? sama. Jadi begitu pacaran sama setelah pacaran sama aja, begitu juga. Mungkin cowok-cowok tuh gengges ya kali ya kalau dikepo-kepoin ya? Enggak, ada pasangan-pasangan yang minta dicari. Kalau aku sih termasuk kepo guys. Ya, Aku mungkin termasuk kepo. cocoknya sama orang yang seneng dicari. Gitu. Cari di mana masalahnya? Nah, itu sama Tuhan. Terus lanjut. Ya gitu, jadi makanya kalau keharmonisan tuh bukan aku yang menciptakan, tapi memang kebetulan dapat pasangan yang pas. Itu termasuk doaku juga, dapat pasangan yang pas karakternya satu sama lain. Itu sulit tuh, sulit banget. Jadi Kan aku minta masakan doa sulit. pasti dikabulin insya Allah sih. Doa. Tapi aku doa antar malam. Ya, jadi yang sesuai dengan karakter lu. Doanya mesti lengkap ya kita. Misalnya lo aku suka kepo, dapatkan pasangan yang memang seneng dikepoin. Gitu. Oke. Terus kayak gitu aku mau nanya kepo-kepo private jet. PJ gitu, bensinnya berapa duit sih bun? Aku nggak ngerti ya detailnya ya. Betul ya? Kepo aja aku juga. Aku nggak ngerti karena itu kan Pasti mehong tuh ya? mestinya sih ya. Pasti mehong. Aku sih nggak tahu, cuman lumayan kalau misalnya harus Ke bayar Bali deh, ke bensin. Bali. Detail aku nggak ngerti, cuma kalau dari catatan persewaan, aku kemarin kebetulan sempat tanya sama orang pilot gitu, berapa ya pesawat dari Bali ke Jakarta tuh ya per jamnya dengan pesawat yang misalnya kapasitas 8 orang gitu. Oh dia bilang kalau 8 orang sekitar 8.500 US per jam gitu. Nah, mehong banget. Iya, kalau mehong misalnya ya. 13 Mehong, orang guys. sekitar 8.000 9.000. Jadi gue nanya, kebetulan gue kepo nih. Berapa sih harus bayar si jamnya gitu kan.
pilotnya ngomong segini sini gitu kan. Tapi kalau gue kan emang kebetulan ya alhamdulillah dapat fasilitas suami gue, jadi gue nggak ikut pusing, gue ikut numpangnya aja. Enak kan? Kalau aku jadi bunda, aku mau pamer. Guys, gue mau pamer. Bensin PJ gue segini-segini. Gue nggak berani. Iya lo kalau gitu lah gitu. Iya. Makanya nanti diajak ya bu naik PJ ya. Saya mau pamer bensin. Lu kalau perlu lu masuk dari awal, bannya ininya semuanya semua sampai On the deal lo pamerin semuanya gitu. Bisa penuh TikTok aku. Iya, Terus iya. kalau PJ gitu punya diparkirnya di ini, di Halim. Mestinya sih ya. Kok punya sih? Kepo. Jadi Iya, bayar sewa, tempat sewa dong ya gitu ya? Kenapa? Bayar tempat sewa dong ya? Mestinya sih ya. Maksudnya sih ya? Iya sih ya. Kalau detailnya sih aku nggak tahu ya, Oh. karena emang ini kan fasilitas yang suamiku kasih ya. Jadi ya Mm. memang aku cuma tinggal pakai aja gitu Mm-mm. kan. Sesuai dengan izin dia tentunya. Mm. Kan kalau enggak ya nggak mungkin dikasih gitu kan. Mm. Gitu. Ya alhamdulillah sih itu. Beda ya guys ya, emang orang kaya. Enggak lah. Setelah itulah. Oh. Kita kan kaum apa yang menikmatinya aja. Menikmatinya. Pesan bunda buat aku gimana? Apa yang harus aku ubah? Apa? Kalau misalkan aku mau dikarir seperti ini, pesannya apa? Makanya ya harus diciptakan lagi konten-konten yang lucu-lucu yang Harus digas selalu lagi. biasanya itu yang nyebelin itu kan. Lu Tetap kan emang berlanjut pengen- ya? tetap berlanjut hal-hal yang membuat orang tuh pengen Gemes. jambak lu kan gitu Ah. kan. Lu kan emang orangnya di situ pengen menunjukkan bahwa lu tuh Menggemaskan dan lucu. Iya, pokoknya pengen jambak aja. Ini orang Pengen sombong jambak. banget sih. Ya terusin aja nggak apa-apa. Terusin aja ya. Kalau ternyata mereka yang nggak paham menganggap bahwa lu bener-bener serius bahwa lu sombong ya itu lo Harus terima ya, Harus konsekuensi. terima, Kenapa karena sih bisa undang aku kesini gitu? Aku benar-benar senang banget loh. ya itu tadi aku ngundang Dennis karena pengen tahu karena kan aku udah pernah ngobrol sama mereka yang viral juga kan. Rata-rata jawabannya sama. Apa yang mereka lakukan untuk konten ya kan? Bagian daripada marketing. Nah aku juga pengen ngulik kamu apakah kamu serius atau enggak gitu kan. Ternyata dirimu kan bilang enggak, itu buat lucu-lucuan konten gitu kan. Ya itu kan terbuka semua gitu. Dan aku juga pengen mengulik sisi positif dari diri seorang Dennis yang kan kebanyakan dirimu dihujat nih Iya. di konten-konten lo itu kan. Nah, gue pengen menampilkan sebenarnya ada sisi positifnya nggak sih dari orang ini gitu. tapi Karena setiap kan nggak semua orang harus jelek dong gitu. Iya, benar. Gitu. Pasti ada sisi positifnya gitu. Gitu. Oke guys. Jadi aku hari ini senang banget diundang ke sini. Makasih banyak. Thank you juga buat Dennis ya datang ke Iya, rumah Maya makasih. Stianti. Bunda Maya ini baik sekali orangnya. Gitu deh, biasa-biasa. Beneran baik. Panutan pokoknya. Oke, jadi jangan lupa di subscribe channel kita. Sekali lagi apa namanya? Maya Alul TV. Maya Alul TV. Maya Alul TV dan Dennis Resta. Subscribe ya, guys. Subscribe Jangan lupa. sekarang juga. Wah, bogas. Oke, thank you semua. Bye.